Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 991. Mengaku pada Stephen Lin, ini mungkin hal paling berani yang pernah dilakukan Tian Xinyu dalam hidupnya. Jika bukan karena banyak minum malam ini, Tian Xinyu mungkin tidak akan berani mengatakan itu kepada Stephen Lin. Tian Xinyu adalah kepala yang lebih pendek dari Stephen Lin, dia hanya meletakkan wajahnya di punggung Stephen Lin, tangannya bergerak dari belakang Stephen Lin ke depan, dan kemudian memeluk perut Stephen Lin dengan erat. Pinggang Stephen Lin sebenarnya cukup tipis, jadi kedua tangan Tian Xinyu masih terkatup. Stephen Lin berdiri di tempatnya dan tidak menoleh ke belakang. Aku selalu menyukaimu, Tuan Lin, sejak dulu, tapi aku tidak pernah berani mengatakan ini padamu. Aku orang yang sangat rendah hati, terutama di sisimu. Aku merasa bahwa aku tidak berarti seperti rumput kecil, tapi hari ini aku masih ingin memberitahumu kalimat ini, aku benar-benar menyukaimu, kata Tian Xinyu. Ini mungkin bagian terpanjang yang pernah dia katakan berturut-turut dalam hidupnya. Stephen Lin mengangkat tangannya dan dengan ringan menekan tangan Tian Xinyu. Kamu minum terlalu banyak, Xiao Tian, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Aku tidak. Tian Xinyu menggelengkan kepalanya. Stephen Lin menghela nafas, lalu berbalik menghadap Tian Xinyu. Wajah Tian Xinyu ditekan ke dada Stephen Lin, dan dia bisa dengan jelas mendengar detak jantung rendah dari dada Stephen Lin. Suaranya sangat tebal dan memberi orang rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Tuan Lin, saya tidak pernah berharap mendapat tanggapan dari Anda. Saya hanya berpikir bahwa jika saya tidak memberitahu Anda lagi, saya mungkin tidak memiliki keberanian untuk memberitahu Anda di masa depan, kata Tian Xinyu, memeluk Stephen Lin dengan erat. Stephen Lin menatap Tian Xinyu, saat ini dia hanya bisa melihat leher Tian Xinyu. Leher putih asli menjadi merah muda dan lembut karena hubungan antara minum dan kegembiraan, membuat seseorang ingin menggigitnya. Stephen Lin tahu bahwa Tian Xinyu adalah orang yang tertutup dan pemalu, dan tidak terduga dia bisa mengatakan hal seperti itu hari ini. Pada saat ini, dia tidak ingin mengatakan penolakan kepada Tian Xinyu, karena itu pasti akan menghancurkan Tian Xinyu dalam sekejap keberanian Tian Xinyu yang langka. Selain itu, Stephen Lin tahu dengan jelas bahwa dia juga menyukai Tian Xinyu yang melampaui persahabatan biasa. Saat ini, dia sangat menikmati perasaan dipeluk oleh Tian Xinyu. Oleh karena itu, Stephen Lin juga mengangkat tangannya, dan dengan lembut meletakkannya di belakang Tian Xinyu. Tubuh Tian Xinyu sedikit gemetar, lalu mengumpulkan keberanian untuk menatap Stephen Lin. Stephen Lin menunduk dan menatap Tian Xinyu. Tian Xinyu tersipu, mengangkat kepalanya, dan menutup matanya. Stephen Lin perlahan mencondongkan tubuh ke arah Tian Xinyu, dan akhirnya, dengan lembut mencium kening Tian Xinyu. Sudah mulai dingin, ayo cepat kembali, kata Stephen Lin. Tian Xinyu membuka matanya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kekecewaan, dan emosi di matanya terus berubah. Bisakah aku sering mengirimimu pesan di masa depan? Tian Xinyu bertanya. Tentu saja. Stephen Lin tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Tian Xinyu. Tian Xinyu menunjukkan senyum gembira, lalu memeluk Stephen Lin, lalu melepaskan tangannya, dan mundur beberapa langkah. Aku pulang, selamat tinggal, Tuan Lin, Tian Xinyu melambai ke Stephen Lin. Selamat tinggal, Chef Tian, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tian Xinyu berbalik, berlari ke tangga, dan menghilang di depan Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di tempatnya, menunggu Tian Xinyu menghilang sebelum berbalik dan pergi seperti sebelumnya. Angin dingin suram, tetapi hati Stephen Lin sangat hangat. Dia berjalan kembali ke perusahaan sendirian, dan kemudian pergi ke arah Feng Huang Bieyuan. Dalam perjalanan, Stephen Lin tiba-tiba menerima telepon dari Bi Feiyun.
Stephen, apakah kamu menonton TV? Bi Feiyun bertanya begitu dia tiba. Tidak, ada apa? Stephen Lin bertanya. Sesuatu terjadi. Bi Feiyun berkata, suaranya terdengar sangat serius. Stephen Lin mengulurkan tangan untuk mematikan musik di mobil, dan kemudian bertanya, ada apa? Saya baru tahu, 2 hari yang lalu, beberapa teman lama saya pergi ke luar negeri, kata Bi Feiyun. Teman lama pergi ke luar negeri. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan bertanya, apa yang mereka lakukan di luar negeri? Kamu juga tahu bahwa perang antara klan naga dan aliansi UKC sedang berlangsung sekarang, dan banyak orang China telah pergi ke negara asing untuk berpartisipasi dalam perang. Seorang teman lama juga pergi ke luar negeri dengan rencana seperti itu. Saya pikir mereka harus pergi ke aliansi UKC untuk mengganggu saya, tetapi yang tidak saya duga adalah ketika saya menonton berita barusan, berita mengatakan bahwa mereka hampir perorangan mencoba menyelinap ke markas aliansi UKC untuk menyerang orang-orang di daftar paling dicari, tetapi tertangkap di markas aliansi UKC. Kata Bi Feiyun. Apakah mereka gila? Mungkinkah teman-teman lamamu itu semuanya adalah 10 dewa perang? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Tidak, yang terkuat mereka hanyalah Raja Bela Diri peringkat ketiga. Beri mereka 100 nyali dan mereka tidak akan berani pergi ke markas aliansi UKC untuk membunuh orang. Saya curiga mereka dibujuk untuk memasuki markas aliansi UKC. Anda harus tahu bahwa klan naga untuk menghindari korban kami yang tidak berarti, semua prajurit yang pergi ke Stars and Stripes telah diberitahu untuk tidak mencoba menyelinap ke markas aliansi UKC, jadi sampai sekarang, tidak ada prajurit yang mencoba menyelinap ke markas aliansi UKC, bahkan orang Raja Naga pun belum mencoba. Saya rasa teman lama saya tidak mengira mereka bisa menyelinap ke markas aliansi UKC, pasti ada beberapa faktor pendorong yang membuat mereka masuk ke markas aliansi UKC. Dan menurut ke berita terbaru, aliansi UKC mengumumkan bahwa beberapa teman saya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang kerajaan naga, dan yang terkuat di antara mereka dikatakan sebagai 10 besar tingkat dewa perang aliansi UKC menyatakan bahwa mereka akan mengeksekusi secara terbuka orang-orang di markas aliansi UKC. Dalam 3 hari. Untuk menyatakan protes kami terhadap inisiatif klan naga kami untuk melancarkan perang. Petik 2. Kata Bi Feiyun dengan sungguh-sungguh. Dikatakan sebagai 10 besar dewa perang. Aliansi UKC berencana untuk membunuh ayam untuk dilihat monyet. Stephen Lin mendengar Bi Feiyun mengatakan itu, dan segera memahami maksud aliansi UKC. Sekarang para prajurit kerajaan naga menyerang kantor, benteng, dan personel aliansi UKC di seluruh dunia, dan aliansi UKC telah menderita kerugian besar. Jika aliansi UKC dapat membunuh beberapa Master Super saat ini, itu pasti akan menghalangi luar negeri prajurit kerajaan naga. Itu sebabnya teman-teman Bi Feiyun dibesar-besarkan sebagai ahli super. Aliansi UKC jelas untuk menghalangi prajurit kita di luar negeri, dan aku curiga mereka berencana menggunakan teman-temanku sebagai umpan untuk menarik prajurit dari kerajaan naga ke markas aliansi UKC untuk menyelamatkan teman-temanku. Kata Bi Feiyun. Ya, Stephen Lin mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Bi Feiyun. Lagi pula, para prajurit kerajaan naga dieksekusi di depan umum oleh aliansi UKC. Selamatkan orang. Jadi takdir. Aku punya permintaan yang tidak berperasaan, kata Bi Feiyun. Apakah Anda ingin saya pergi ke markas aliansi UKC untuk menyelamatkan teman-teman Anda? Stephen Lin bertanya. Tidak, kata Bi Feiyun. Tidak, Stephen Lin sedikit terkejut, dia berpikir bahwa Bi Feiyun berencana memintanya untuk menyelamatkan seseorang, tetapi dia tidak menyangka hal itu terjadi. Kekuatan pertahanan markas besar aliansi UKC melampaui markas besar klan naga. Prajurit manapun yang menyerang secara ilegal akan menemui jalan buntu. Jika aku memintamu untuk menyelamatkan temanku, bukankah itu akan membuatmu mati? Kata Bi Feiyun. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, kalau tidak, apa yang kamu cari?
Saya harap kamu bisa menyelamatkan mereka, kata Bi Feiyun. Bukankah itu sama? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Apa yang saya bicarakan adalah bahwa Anda dapat menyelamatkan mereka dengan cara tanpa kekerasan. Selain menjadi Raja Naga, Anda juga seorang pengusaha besar. Identitas Anda berbeda dari prajurit biasa. Prajurit lain perlu menyembunyikan identitas mereka ketika mereka pergi ke Stars and Stripes, tetapi Anda tidak melakukannya. Identitas Anda yang jelas ditakdirkan bahwa aliansi UKC tidak berani melakukan apapun kepada Anda. Saya harap Anda dapat menyelamatkan beberapa teman saya melalui negosiasi. Mengetahui takdir, saya tahu permintaan seperti itu adalah terlalu banyak, karena itu akan membuat Anda dalam bahaya, tetapi saya tidak punya cara lain sekarang. Semua koneksi saya ada di lingkaran seni bela diri, dan sekarang seluruh lingkaran kita berperang dengan Serikat UKC. Saya tidak bisa meminta siapapun untuk melakukannya. Bantu aku, hanya kamu. Petik 2. Kata Bi Feiyun. Aku mengerti maksudmu. Petik 2. Stephen Lin berkata, seperti yang dikatakan Bi Feiyun, hanya ada dua cara untuk menyelamatkan temannya. Satu adalah membobol markas aliansi UKC dan merampoknya, dan yang lainnya adalah bernegosiasi. Yang pertama sama saja dengan bunuh diri, dan yang terakhir juga sangat sulit. Hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk duduk berseberangan dengan aliansi UKC dan bernegosiasi dengan mereka tanpa takut akan pengejaran mereka, dan itu adalah Stephen Lin. Bahkan Xiao Chentian tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan aliansi UKC, karena Xiao Chentian hanya berstatus seorang pejuang, dan kali ini adalah perang para pejuang. Stephen Lin berbeda, selain sebagai seniman bela diri, dia juga seorang kaya pria bernilai ratusan miliar, dan dia juga anggota Illuminati cabang Asia dengan identitas ini. Bahkan pejabat bintang dan garis tidak akan berani melakukan apapun pada Stephen Lin. Belum lagi Serikat UKC. Aliansi UKC pernah mengundang saya untuk memberi mereka kelas agar mereka tahu lebih banyak tentang seni bela diri Kerajaan Naga, tetapi saya menolak semuanya. Kali ini, jika Anda bersedia membantu saya bisa pergi ke Kerajaan Bintang dan Garis dengan Anda, dan gunakan diri saya dan mereka tukarkan teman-teman saya, kata Bi Feiyun. Sebagai gantimu, apakah kamu gila? Kamu adalah guru kaisar. Membunuh beberapa orang itu jauh lebih tidak efektif daripada membunuhmu sendirian. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Meskipun saya seorang guru kaisar, saya tidak pandai bertarung. Saya bahkan tidak dianggap sebagai prajurit. Mereka tidak akan menyerang saya. Apalagi saya benar-benar tidak dapat menemukan alat tawar-menawar yang dapat membuat mereka tergoda, kecuali diri saya sendiri. Jadi, Stephen, aku serahkan masalah ini padamu. Bi Feiyun berkata dengan tulus. Stephen Lin mengerutkan kening, melamun. Bab 992. Panggilan telepon Bi Feiyun mengganggu rencana awal Stephen Lin. Dalam rencana Stephen Lin, dia akan pergi ke Stars and Stripes, tetapi dia tidak akan pergi ke markas aliansi UKC. Tempat yang dia tuju adalah salah satu benua Stars and Stripes, menurut informasi yang dia temukan di Stars and Stripes. Salah satu dari 11 orang yang dicari terletak di kota tertentu di benua itu, dan dia sudah mulai mempersiapkan orang-orang di sana sejak awal perang. Apakah itu pengaturan tenaga kerja, itu pengaturan jebakan, atau pengaturan lawan? Infiltrasi sudah dilakukan, dan kemudian dia hanya perlu pergi ke tempat itu dan membunuh lawan sesuai rencana. Tapi sekarang, panggilan Bi Feiyun berarti Stephen Lin harus membuat pilihan. Haruskah saya pergi ke aliansi UKC untuk bernegosiasi dan menyelamatkan orang, atau terus menerapkan rencana saya? Negosiasi untuk menyelamatkan orang mungkin tidak berhasil. Pada saat itu beberapa teman lama Bi Feiyun akan terbunuh, dan jika dia terus melaksanakan rencananya, tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi, dan sekali berhasil, dia akan menjadi yang pertama dibunuh. Siapapun yang ada di daftar paling dicari juga akan menjadi Raja Naga baru,
dan menjadi Raja Naga baru adalah bagian yang sangat penting dari rangkaian rencana Stephen Lin. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Stephen Lin merasa lebih dapat diandalkan untuk menjalankan rencana awalnya. Zoming, jika kamu merasa malu, maka Bi Feiyun merasakan bahwa Stephen Lin ragu-ragu, jadi dia berencana untuk membatalkan permintaannya. Tanpa diduga, Stephen Lin tiba-tiba berkata, "Aku akan membantumu." "Juga terima kasih," Bi Feiyun berkata dengan bersemangat. "Adalah sopan untuk mengucapkan terima kasih di antara kita berdua. Anda menjadi kepala sekolah-sekolah seni bela diri Longyi dan meminta Guan Feibai untuk melatih saya. Saya telah berterima kasih atas semua hal ini. Kami berdua tidak perlu mengatakannya kata-kata sopan ini," kata Stephen Lin. "Ini berbeda. Saya hanya membantu hal-hal itu." "Hal ini berbeda," kata Bi Feiyun. "Semuanya sama di mata saya. Tuan Bi, Anda bersedia melakukan yang terbaik untuk teman-teman Anda di usia ini. Apa lagi yang bisa saya katakan?" Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Oke, Zoming, kapan kita akan berangkat?" Bi Feiyun bertanya. "Besok pagi, aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu, dan kita akan pergi ke Stars and Stripes bersama," kata Stephen Lin. "Oke." Setelah menutup telepon, Stephen Lin menarik napas dalam-dalam. Semua orang tahu bagaimana menganalisis hal-hal seperti pro dan kontra, tetapi orang hidup di dunia ini, dan seringkali mereka tidak dapat melakukan sesuatu hanya berdasarkan pro dan kontra. Raja Naga dapat melakukannya kapan saja, tetapi teman lama Bi Feiyun itu akan pergi setelah 3 hari. Di bawah malam, Stephen Lin memutar mobil dan melaju menuju bandara. Pada saat yang sama, ibu kota kekaisaran. Stephen Lin terlalu berlebihan. Membiarkan kepala Departemen Layanan Khusus Kota Klan Naga menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk orang-orang, ini menginjak-injak keagungan Klan Naga. Jiang Xifeng berkata dengan wajah gelap. Duduk di sebelah Jiang Xifeng adalah Tuan Chen, Tuan Sun, dan Tuan Guo. Karena Klan Naga berperang melawan aliansi UKC baru-baru ini, keempat tetua sering berkumpul untuk rapat. Beberapa orang juga menghadiri pertemuan malam ini, dan pertemuan itu baru setengah jalan ketika Jiang Xifeng menerima berita dari bawah bahwa Stephen Lin telah memberi pelajaran kepada Li Chuan, Direktur Divisi Layanan Khusus Kota Haixia. Stephen Lin semakin melayang, Sun Haiseng berkata dengan ringan. "Lalu apa yang Li Chuan lakukan untuk membuat Zoming memberinya pelajaran?" tanya Old Guo. "Tidak peduli apa yang dia lakukan, Li Chuan bagaimanapun juga adalah kader Klan Naga yang ditempatkan di kota di bawah, mewakili wajah Klan Naga." Stephen Lin memintanya untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Ini adalah tamparan Cigo Guo di wajah Klan Naga. Dia bisa memarahi atau memukulinya untuk apapun yang tidak dia lakukan dengan baik, jadi mengapa dia harus melakukannya dengan cara ini? "Ini bukan untuk dilihat oleh orang-orang di atas kita," kata Jiang Xifeng. "Sekarang saya pikir apa yang dikatakan Lao Zhou masuk akal. Selalu merupakan bencana untuk mempertahankan orang seperti Stephen Lin," kata Sun Haiseng. "Di masa depan, jika dia benar-benar yang pertama membunuh orang di daftar paling dicari, maka dia akan menjadi Raja Naga, dan kita akan memiliki lebih banyak kegembiraan," kata Jiang Xifeng sambil mencibir. Chen Hongyu duduk di sofa, mengetuk sandaran tangan kursi dengan ringan dengan jari-jarinya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat itu, sekretaris Chen Hongyu masuk. "Pemimpin, saya baru saja mendapat kabar bahwa Stephen Lin telah melamar penerbangan ke Stars and Stripes, dan dia sudah terbang ke Stars and Stripes," kata sekretaris itu. "Dia pergi ke Stars and Stripes?" Jiang Xifeng bertanya dengan heran. "Ya," sekretaris itu mengangguk. "Apakah kamu pergi ke sana di atas kapal?" Sun Haiseng bertanya. "Ya." Sekretaris itu mengangguk lagi. "Old Guo, apa yang dia lakukan di Stars and Stripes Country dengan cara yang benar?" Jiang Xifeng bertanya pada Old Guo di sampingnya. "Aku juga tidak tahu."
Tuan Guo menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Bukankah ini omong kosong? Sekarang klan naga berperang dengan aliansi UKC, dia berlari ke sarang lawan secara terbuka. Apa yang dia pikirkan? Jiang Xifeng berkata dengan bersemangat. Ke kota mana dia akan pergi? Chen Hongyu bertanya. Walden City, ibu kota Stars and Stripes, kata sekretaris itu. Pergi ke ibu kota Stars and Stripes. Mungkinkah dia berniat menyerang markas aliansi UKC? Sun Haiseng berkata dengan heran. Tidak sama sekali. Guo tua menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Zoming bertingkah sedikit gila, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Petik 2. Kamu beritahu Wang Yuyi untuk mengawasi Stephen Lin dan lihat apa yang dia inginkan lakukan. Kata Chen Hongyu. Ya, di bawah kegelapan malam, pesawat yang membawa Stephen Lin dengan cepat terbang ke Stars and Stripes. Saat itu fajar keesokan harinya. Saat Bi Feiyun bangun, orang yang diatur Stephen Lin untuk menjemputnya datang keluar rumahnya. Bi Feiyun segera mandi, lalu masuk ke mobil yang diatur oleh Stephen Lin dan meninggalkan kediamannya. Di dalam mobil, Bi Feiyun memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Untuk beberapa alasan, Bi Feiyun tertidur setelah istirahat ini. Saat Bi Feiyun bangun, mobil sedang melaju di jalan raya. Bi Feiyun sedikit bingung, dia melirik arlojinya dan menemukan bahwa sudah jam 11 pagi. Dia ingat dengan jelas bahwa saat itu jam 7 ketika dia masuk ke dalam mobil, dan sekarang sudah 4 jam. Selama 4 jam, dia masih di dalam mobil. Mengapa kamu belum tiba di bandara? Bi Feiyun bertanya dengan curiga. Kami tidak pergi ke bandara, kata pengemudi itu. Lalu kemana kita akan pergi? Bi Feiyun bertanya. Bos memintaku untuk mengirimmu ke Tianlong Villa selama beberapa hari. Dia berkata bahwa dia akan segera kembali dari Stars and Stripes, kata pengemudi itu. Mendengar kata-kata pengemudi, Bi Feiyun tertegun sejenak, dan kemudian segera kembali sadar. Stephen Lin tidak berencana untuk membiarkannya pergi ke Stars and Stripes sebagai alat tawar-menawar. Bi Feiyun dengan cepat memanggil Stephen Lin. Setelah telepon berdering beberapa saat, Stephen Lin menjawabnya. Zoming, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membawaku ke Stars and Stripes? Bi Feiyun bertanya dengan penuh semangat. Aku akan bernegosiasi, untuk apa aku mengajakmu? Stephen Lin bertanya. Tanpa saya sebagai alat tawar-menawar, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengesankan aliansi UKC? Bi Feiyun bertanya. Bi tua, kamu telah mendedikasikan hidupmu untuk seni bela diri kerajaan naga. Kamu adalah harta seni bela diri kerajaan naga. Jika kamu diserahkan ke aliansi UKC, seluruh dunia seni bela diri tidak akan melepaskanku. Stephen Lin berkata, aku hanya melakukan pertukaran, dan aku tidak akan membunuhku. Aku hanya membiarkan mereka melepaskanku setelah perang usai. Kata Bi Feiyun, kamu adalah seorang guru kaisar, dan pemahamanmu tentang seni bela diri tidak tertandingi. Setelah aliansi UKC mendapatkanmu, itu akan membiarkanmu mengajarkan seni bela diri kepada orang-orang mereka, atau membiarkanmu menjelaskan beberapa kekurangan dan kerugian dari seni bela diri. Tidak mungkin untuk Anda mengatakan apa hasil akhir Anda nantinya, apakah Anda tidak tahu? Tanya Stephen Lin. Wajah Bi Feiyun membeku, dan dia berkata, itu hanya asumsimu. Petik 2. Tuan, pemandangan Tianlong Mountain Villa sangat bagus. Saya sudah memesan halaman terbaik, dan saya juga mengatur beberapa gadis lembut untuk Anda. Anda bisa mainkan di dalamnya selama beberapa hari, dan ketika kamu bosan bermain, secara alami aku akan membawa teman lamamu kembali. Kata Stephen Lin. Hei, Zoming, apakah kamu tahu bahwa tanpa aku sebagai alat tawar-menawar, terlalu sulit bagimu untuk bernegosiasi dengan UKC? Kata Bi Feiyun. Mari kita selangkah demi selangkah, jangan membicarakannya, tunggu berita kemenanganku. Stephen Lin berkata, dan menutup telepon. Bi Feiyun sedang memegang telepon, tubuhnya sedikit gemetar karena tergerak,
dia tidak menyangka Stephen Lin tidak hanya membantunya, tetapi juga meninggalkannya di tanah Longguo. Tanpa dia sebagai alat tawar-menawar, kesulitan negosiasi Stephen Lin akan meningkat beberapa kali lipat. Kamu harus kembali dengan selamat, Bi Feiyun berkata dengan penuh semangat pada dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, pesawat pribadi Stephen Lin berhasil mendarat di Bandara Walden, ibu kota Stars and Stripes. Pesawat besar ini telah dipantau oleh pejabat Stars and Stripes sejak memasuki perbatasan Stars and Stripes, karena pejabat Stars and Stripes mengetahui siapa pemilik pesawat tersebut. Saat Stephen Lin turun dari pesawat, yang menyapa Stephen Lin bukanlah bunga dan tepuk tangan, melainkan sekelompok agen berbaju hitam. Agen utamanya adalah seorang pria kulit hitam, satu matanya tampak terluka, memakai penutup mata, dia tampak seperti seorang kapten kapal bajak laut. Stephen Lin turun dari pesawat, dan pria kulit hitam itu datang dan berkata kepada Stephen Lin, "Selamat datang di Stars and Stripes kami yang hebat, Tuan Stephen Lin. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nick, dan saya penasihat keamanan nasional dari FII." Petik 2. FII adalah singkatan dari Stars and Stripes Investigation Bureau. Halo. Stephen Lin mengangguk ke pihak lain. Kamu juga tahu bahwa sekarang adalah masa yang sangat sensitif, jadi kami harus melakukan pertanyaan rutin yang relevan kepadamu, tolong ikut kami, kata Nick. Ya. Stephen Lin mengangguk, lalu masuk ke SUV Chevrolet bersama Nick. Konvoi dengan cepat meninggalkan bandara dan menuju kota. Setengah jam kemudian, Stephen Lin dibawa ke kantor FII. Nick duduk di seberang Stephen Lin dan berkata, "Tuan Lin, ini adalah kantor saya. Mempertimbangkan status khusus Anda di Longguo, saya akan menanyakan tentang Anda. Anda dapat sedikit santai. Anda orang yang hebat. Kami tidak akan melakukannya apapun untukmu." Petik 2. Aku santai, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bagus, kalau begitu mari kita mulai sekarang. Pertama-tama, apa tujuanmu datang ke Stars and Stripes? Nick memandang Stephen Lin dan memulai pertanyaannya sendiri. Bab 993. Seperti yang Anda lihat, FII sangat mementingkan kunjungan mendadak Stephen Lin ke Stars and Stripes. Mereka tidak hanya mengirim konsultan keamanan mereka untuk menanyai Stephen Lin, tetapi juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap jet pribadi yang diambil Stephen Lin. Culin, pramugari di pesawat, juga ditanyai seperti Stephen Lin. Namun, hasil penyelidikan itu sangat sederhana. Stephen Lin datang ke Stars and Stripes untuk tujuan memeriksa pasar. Dia memberitahu Nick bahwa dia berencana untuk mengembangkan pasar Stars and Stripes, jadi dia secara khusus membuat jet pribadi untuk datang ke sini. Nick secara alami tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Stephen Lin, tetapi dia tidak dapat menemukan hal lain yang berguna dari mulut Stephen Lin. Setelah meminta sekitar setengah jam, kedutaan Longguo sudah mengirim seseorang keluar kantor Nick. Dalam keputusasaan, Nick hanya bisa membiarkan Stephen Lin pergi. Namun, Nick tetap memberi perintah kepada agennya, memberitahu mereka untuk mengawasi Stephen Lin untuk mencegah Stephen Lin melakukan sesuatu yang tidak biasa. Seperti yang kita semua tahu, aliansi UKC sekarang berperang dengan klan naga. Stephen Lin adalah Raja Naga kehormatan dari klan naga, dan markas aliansi UKC berada di kota Walden. Jika Stephen Lin tiba-tiba pecah di kota Walden, itu pasti akan menjadi bencana bagi Walden City. Super kuat yang tersembunyi di kota pasti bisa membawa ancaman besar bagi kota. Ini juga alasan mengapa Stephen Lin dijemput oleh Nick saat turun dari pesawat. Nick bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri, dan Stephen Lin pasti memenuhi syarat untuk mempengaruhi keamanan dalam negeri. Meninggalkan kantor Nick, Stephen Lin melihat seorang pria oriental berkulit gelap. "Tuan Lin, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah perwakilan dari Duta Besar Kerajaan Naga untuk Kerajaan Star Stripe. Nama saya Li Luobin." Pihak lain memperkenalkan dirinya. "Halo." Stephen Lin berjabat tangan satu sama lain sambil tersenyum, lalu berkata,
ini bukan tempat untuk berbicara, keluar dan berbicara. Petik 2. Oke. Keduanya meninggalkan gedung kantor FII bersama, lalu pergi ke mobil A dengan plat nomor khusus. Tuan Lin, saya di sini atas perintah Duta Besar untuk mengundang Anda ke kedutaan kami sebagai tamu. Li Luobin secara singkat menjelaskan tujuannya kepada Stephen Lin. Kembali dan beritahu Tuan Duta Besar bahwa saya datang ke negara bintang dan garis-garis kali ini hanya untuk inspeksi bisnis. Orang-orang saya sudah mengatur rencana perjalanan berikutnya untuk saya. Saya tidak akan pergi ke kedutaan sekarang. Jika saya punya waktu, aku akan kembali lagi nanti. Pergilah, kata Stephen Lin. Tuan Lin, apakah Anda benar-benar di sini untuk pemeriksaan bisnis? Li Luobin bertanya dengan curiga. Tentu saja itu benar. Sore ini saya juga mengundang pemimpin redaksi Wall Street Financial Times untuk makan malam bersama saya. Sekarang sudah hampir waktunya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Oke, kamu tinggal di hotel mana? Aku akan mengirimmu ke sana, kata Li Luobin. Hilton Hotel, kata Stephen Lin. Mobil melaju ke Hotel Hilton dan tiba di Hotel Hilton setengah jam kemudian. Seorang pria kulit putih berlari ke sisi mobil dan membuka pintu. Tuan Li, sampai jumpa lagi ketika kami memiliki kesempatan. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal pada Li Luobin dan keluar dari mobil. Bos, orang yang membuka pintu membungkuk ke arah Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk ke pihak lain, lalu berjalan maju. Bos, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jokic, dan saya telah bekerja di Wall Street. Tuan Dong meminta saya untuk membantu Anda menghubungi Anda di kota Huadeng. Pria bule itu membungkuk di samping Stephen Lin dan berkata, apakah Dong Jian siap untuk materi yang saya minta dia persiapkan? Stephen Lin bertanya. Semuanya ada di tasku. Jokic mengangguk. Ya, kata Stephen Lin, dan langsung masuk ke hotel. Ada orang yang datang dan pergi di hotel. Sebagai salah satu hotel mewah terbaik di kota Huadeng, hal yang paling diperlukan di hotel ini adalah pria tampan dan wanita cantik. Stephen Lin melihat sekeliling dan melihat banyak wanita setingkat supermodel. Namun semua wanita ini memiliki satu kesamaan, yaitu ditemani oleh pria yang sekilas sangat kaya. Aku sudah membukakan kamar untukmu, ikuti aku ke sini, kata Jokic. Stephen Lin mengangguk dan naik lift bersama Jokic. Sesampainya di lantai atas hotel, Jokic berjalan di depan Stephen Lin dan membuka pintu kamar, lalu berdiri dengan hormat di sampingnya. Stephen Lin masuk ke kamar. Ini adalah kamar presidensial yang sangat besar, dan dekorasi di suite tersebut sangat mewah. Jokic mengikuti Stephen Lin ke suite, dan berkata sambil berjalan, Bos, selain makan malam antara Anda dan pemimpin redaksi Financial Times, apakah Anda perlu saya menyiapkan hal lain untuk Anda? Perlu. Stephen Lin melepas mantelnya dan melemparkannya ke sofa. Oke, ini informasi yang kamu butuhkan. Ini berisi informasi detail dari pejabat kantor pusat UKC Union, serta informasi dari raksasa keuangan Wall Street. Selain itu, informasi tentang James yang kamu butuhkan namanya juga termasuk. James baru-baru ini, dia menjadi terkenal di Wall Street. Dikatakan bahwa dia menggunakan skema Ponzi paling sederhana untuk menipu puluhan miliar uang tunai dari Long Guo. Ngomong-ngomong, materi dari beberapa asosiasi besar di kota Huadeng juga ada di dalamnya, kata Jokic sambil mengeluarkan dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Stephen Lin mengambil file itu dan membukanya. Halaman pertama dari file itu adalah informasi dari Tres, Presiden Aliansi UKC. Informasinya sangat kaya, termasuk situasi umum keluarga Tres, industri yang mereka geluti, perusahaan bawahan, serta pasangannya, anak-anak, hobi pribadi, semuanya tersedia. Stephen Lin hanya membalik beberapa halaman, dan ada informasi tentang Dirk Nowitzki dan lainnya di bawah. Materi ini dilewati oleh Stephen Lin, dan Stephen Lin fokus membaca beberapa materi dari asosiasi lokal di kota Walden dan materi James.
Stephen Lin telah memperoleh banyak informasi tentang James sebelumnya, tetapi kali ini informasinya relatif baru, termasuk beberapa informasi terkini tentang James. James, yang menipu puluhan miliar dari Long Guo, membuka perusahaan investasinya sendiri di Wall Street dengan modal terdaftar $1 miliar AS, yang sudah dianggap sebagai perusahaan investasi skala besar. James sendiri membeli villa dan mobil mewah di kota Huadeng dengan uang yang ditipunya dari Long Guo, bahkan jatuh cinta dengan bintang wanita dari Haoleiwu. Alice Eve, nama ini terdengar familiar, kata Stephen Lin saat melihat profil pacar James. Ini adalah pelacur terkenal di Haoleiwu. Dia telah membuat pacar dari beberapa bintang pria terkenal, membintangi Sex and the City, dan muncul di semuanya. Jokic seperti orang yang tahu segalanya, dengan santai menceritakan beberapa pengalaman hidup Alice. Oh, saya ingat, ada gambar bergerak di WeChat. Itu yang bajunya robek setelah diregangkan, bukankah itu gadis itu? Tanya Stephen Lin. Ya, itu dari film klasiknya One Day Before the Moon, kata Jokic. Anjing konyol ini benar-benar tahu cara menikmati, dan menemukan pacar seperti itu. Stephen Lin mencibir. Di Stars and Stripes, kamu bisa melakukan apa saja dengan uang, bahkan menjadi bos mereka, kata Jokic sambil tersenyum. Kamu benar. Ini adalah negara di mana uang adalah yang terpenting. Stephen Lin tersenyum, meletakkan informasi di tangannya, dan kemudian berkata kepada Jokic, jam berapa Anda makan malam dengan pemimpin redaksi Financial waktu? Malam pukul 8 pagi, kami membuat janji di restoran berputar di lantai atas Empire State Building, kata Jokic. Masih ada lebih dari 2 jam. Aku akan mandi dan istirahat dulu. Kamu bisa menjemputku jam 7.30, kata Stephen Lin. Ya, bos, saya di bawah. Jika ada yang harus dilakukan, hubungi saja saya. Ini adalah ponsel yang saya siapkan untuk Anda. Nomor saya tersimpan di dalamnya. Jokic mengeluarkan ponsel baru. Meja, lalu membungkuk dalam-dalam ke Stephen Lin, berbalik dan pergi. Setelah Jokic pergi, Stephen Lin berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Setelah mandi sederhana, Lin Zoming datang ke ruang tamu dengan mengenakan jubah mandi, lalu Stephen Lin mengambil informasi yang ditinggalkan oleh Jokic di atas meja, dan melihatnya dengan serius lagi. Waktu tiba pukul 7.30 dalam sekejap mata, dan Jokic tiba di luar suite Stephen Lin tepat waktu. Saat ini, Stephen Lin telah mengenakan setelan yang layak, ditemani oleh Jokic, naik lift ke bawah, lalu berjalan ke pintu masuk hotel. Di pintu masuk hotel, sebuah Rolls-Royce Phantom sudah lama menunggu. Stephen Lin berjalan ke depan Phantom, dan Jokic sudah membuka pintu mobil. Stephen Lin tidak terburu-buru masuk ke dalam mobil, tetapi melihat sekeliling. Setidaknya 10 pasang mata berpaling saat Stephen Lin menatap mereka. Stephen Lin tersenyum, lalu masuk ke mobil dan meninggalkan hotel. Tuan Nick, Stephen Lin telah meninggalkan hotel, dan kami mengikutinya sekarang. Ketika kami mengikuti Stephen Lin, kami menemukan bahwa masih ada beberapa kelompok orang yang menonton Stephen Lin. Seorang pria yang mengemudi di belakang Stephen Lin membawa side teleponnya. Stephen Lin tiba-tiba datang ke negara kita. Tidak hanya kita gugup, tetapi aliansi UKC dan pengusaha lokal juga akan gugup. Jangan khawatir tentang orang-orang itu, awasi saja Stephen Lin. Saya ingin Anda membaca setiap kalimat Stephen Lin berbicara dengan orang-orang. Rekam semuanya. Juga, biarkan Emma bersiap-siap. Suara Nick datang dari ujung telepon. Mengerti. Pada saat yang sama, beberapa gelombang orang lain yang mengikuti Stephen Lin juga melaporkan keberadaan Stephen Lin ke belakang panggung masing-masing. Di dalam markas UKC Union, Trace mengerutkan kening setelah menerima laporan dari bawahannya. Pada saat ini, Stephen Lin sendiri datang ke kota Huadeng dengan profil tinggi. Mengapa? Apakah ini benar-benar hanya untuk investasi? Tanya Trace. Duduk di seberang Trace adalah Dek Nowitzki.
Dia telah berada di markas Liga UKC selama lebih dari setengah bulan, karena markas tersebut memiliki segala macam fasilitas, dan bahkan mengatur beberapa wanita cantik untuk datang dari waktu ke waktu. Pesta dansa atau apapun, Dirk Nowitzki tidak menganggap hidup itu membosankan. Dengan cerutu di mulutnya, dia berkata dengan tenang, apapun yang dia lakukan, karena dia adalah anggota klan naga, mencari alasan untuk mengepung dan membunuhnya jauh lebih baik daripada membunuh orang-orang tua yang kurang dikenal itu. Datang diam-diam, Anda dapat menemukan kesempatan untuk mengepung dan membunuhnya. Kuncinya sekarang adalah dia datang dengan profil tinggi. Sekarang tidak hanya FII yang menatapnya, bahkan pengusaha lokal di kota Huadeng juga menatapnya dalam keadaan seperti itu. Jika kita membunuhnya secara paksa, maka itu tidak hanya akan menjadi perang antara kita dan klan naga, itu akan menjadi perang antara kita dan kerajaan naga. Kata Trace dengan wajah serius. Bab 994. Kunjungan mendadak Stephen Lin memang menimbulkan perhatian dan kecurigaan banyak pihak. Hal yang paling membingungkan adalah mengapa Stephen Lin datang ke Stars and Stripes dengan cara yang begitu terkenal. Jika dia memburu 11 orang di daftar paling dicari, maka dia tidak bisa datang ke Stars and Stripes dengan profil tinggi, sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang jika dia diawasi oleh banyak pasang mata. Akan dicari oleh polisi bintang dan garis karena membunuh warga bintang dan garis. Jadi hampir dapat disimpulkan bahwa Stephen Lin tidak datang ke Stars and Stripes untuk membunuh orang. Jadi apa tujuannya? Ini membuat orang bingung. Benar-benar investasi. Tapi sekarang karena hubungan antara aliansi UKC dan Perang Naga, hubungan antara Stars and Stripes dan Kerajaan Naga juga sedikit tegang. Sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Semua jenis tebakan ditolak, dan semua orang memandang Stephen Lin dengan keraguan di mata mereka. Walden City, di dalam restoran di lantai atas Empire State Building. Stephen Lin bertemu dengan pemimpin redaksi Wall Street Financial Times. Pihak lainnya adalah seorang lelaki tua gemuk berusia 60-an, berambut abu-abu, mengenakan jas, dan ditemani oleh 2 sekretaris. Nama lelaki tua gemuk itu adalah Edmonds, dan dia sangat terkenal di seluruh Wall Street, dan Financial Times yang dia selenggarakan bahkan lebih dikenal sebagai barometer pasar saham. Banyak raksasa keuangan telah menerima wawancara dengan Financial Times, termasuk tidak hanya orang terkaya di Stars and Stripes, dan bahkan orang terkaya di negeri naga. Itu juga pertama kalinya Stephen Lin bertemu satu sama lain. Dia berjabat tangan satu sama lain sambil tersenyum dan berkata, "Saya telah mendengar tentang nama Anda sejak saya di Longguo. Suatu kehormatan bagi saya akhirnya bertemu dengan Anda hari ini. Selamat datang. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, saya telah mendengar banyak desas-desus tentang Anda di Wall Street. Anda seharusnya baru berusia 30 tahun ini, bukan? Anda dapat memiliki kekayaan bersih ratusan miliar pada usia tersebut dari 30, yang sangat langka bahkan di Stars and Stripes ya, kecuali mereka adalah pewaris dari beberapa keluarga besar," kata Edmonds sambil tersenyum. Dapat dilihat bahwa Edmonds cukup sopan kepada Stephen Lin, dan dia tidak bersikap acuh tak acuh hanya karena statusnya di Wall Street. Setelah mengobrol singkat, keduanya duduk berhadapan. Jokic menemukan pelayan dengan bijaksana, sehingga pelayan bisa menyiapkan hidangan. "Sejujurnya, Tuan Lin, Anda mengundang saya makan malam saat pertama kali datang ke Walden City, yang benar-benar mengejutkan saya," kata Edmonds. "Kali ini saya datang ke Walden City terutama untuk melihat bagaimana pasar keuangan Stars and Stripes beroperasi, dan Anda jelas orang yang paling banyak bicara di dalamnya, jadi saya tidak sabar untuk makan dan mengobrol dengan Anda." "Bicara," kata Stephen Lin. "Jadi begitu. Sebenarnya, saya juga cukup penasaran dengan asares negara Anda. Kita bisa saling berkomunikasi nanti," kata Edmonds. "Pasti." Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, segala macam makanan lezat dimunculkan. Stephen Lin mengobrol dengan Edmonds sambil makan,
dan yang mereka bicarakan sebenarnya terkait dengan keuangan. Hal ini membuat semua penguntit yang berpura-pura menjadi tamu sedikit tercengang. Mereka mengira Stephen Lin akan membicarakan sesuatu yang rahasia dengan Edmonds, tetapi mereka tidak menyangka akan demikian. Butuh lebih dari 2 jam untuk makan. Tuan Lin, saya harus mengatakan bahwa pengetahuan Anda tentang pasar keuangan berada di luar imajinasi saya. Saya sangat puas dengan makanan hari ini, dan saya berharap memiliki kesempatan untuk berdiskusi lebih dalam dengan Anda, kata Edmonds. Saya juga sangat ingin berkomunikasi dengan Anda lagi. Mari kita bertemu lagi lain kali, kata Stephen Lin, berjabat tangan dengan Edmonds, dan kemudian melihatnya masuk ke dalam mobil. Setelah Edmonds pergi, Stephen Lin juga masuk ke mobilnya dan menuju ke hotel. Dengan operasi satu tangan ini, banyak orang yang mengawasinya di belakang layar tertegun. Orang-orang ini tidak dapat menebak tujuan kedatangan Stephen Lin ke Stars and Stripes. Kembali ke hotel, Stephen Lin mengeluarkan materi yang diberikan Jokic kepadanya. Kali ini, Stephen Lin melihat lebih dekat beberapa informasi tentang asosiasi di kota Huadeng. Di kota Huadeng terdapat banyak perkumpulan, dan budaya pergaulan di kota Huadeng memiliki sejarah ratusan tahun. Ada 3 asosiasi terkuat di sini, 1 asosiasi lingkaran besar di Chinatown, yang lainnya adalah Tangan Darah, asosiasi kulit hitam yang menguasai distrik hitam, dan yang lainnya adalah asosiasi lokal tertua, Sarung Tangan Putih. Ketiga asosiasi ini memiliki kontak yang sangat besar dan kekuatan yang kuat di kota Huadeng. Stephen Lin mengeluarkan materi dari 3 bos klub sendirian dan memandangi mereka. Waktu telah tiba pukul 11 malam. Ding dong. Bel pintu berbunyi di pintu kamar Stephen Lin. Stephen Lin sedikit mengernyit, meletakkan semua dokumen di tangannya, lalu bangkit dan berjalan ke pintu untuk membukanya. Ada seorang wanita kulit putih cantik dengan rambut merah kecoklatan berdiri di luar pintu. Ciri-ciri wajah para wanita cantik sangat 3 dimensi, dan kecocokan satu sama lain juga sangat terkoordinasi. Sekilas mereka adalah wanita cantik di garis standar. Saat ini, wanita cantik itu mengenakan handuk mandi dan masih ada busa di tubuhnya. Sepertinya karena basah di tubuhnya, handuk mandi menempel erat di tubuhnya, yang memunculkan sosoknya yang sempurna. Kecantikannya tidak tinggi, hanya sekitar 1,65 meter, tetapi sosoknya sangat panas, dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, semua yang seharusnya dia miliki, dan karena dia hanya terbungkus handuk mandi, tubuh bagian atas dari kecantikan itu masih bisa terlihat samar-samar hingga tak terlukiskan. Halo, tidak ada air di kamar saya. Saya setengah mandi, bisakah Anda membiarkan saya membasuh tubuh saya di kamar Anda? Tanya si cantik Stephen Lin dengan ekspresi memohon di wajahnya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan langsung menutup pintu. Si cantik di pintu tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa trik kecantikannya yang telah dicoba dan diuji akan bertemu dengan Waterloo di Stephen Lin. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Stephen Lin membuka pintu lagi. Di negara Kamilong, mudah bagi pria dan wanita untuk dikritik sendirian, jadi sebaiknya kamu kembali ke kamarmu dan memanggil pelayan, kata Stephen Lin. Tuan, saya baru saja masuk untuk membersihkan busa di tubuh saya, jika tidak, akan terlalu tidak nyaman jika benda-benda ini menempel di tubuh saya, tidak bisakah Anda membantu saya? Si cantik memandang Stephen Lin dengan memohon. Tidak ada pria yang bisa menolak. Namun, Stephen Lin masih menggelengkan kepalanya dan menutup pintu. Wajah cantik itu menjadi gelap, dia mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya. Bang bang bang, si cantik mengetuk pintu lagi. Pintu terbuka lagi, dan Stephen Lin berdiri di belakangnya, mengerutkan kening padanya. Biarkan aku masuk. Seperti yang dikatakan si cantik, dia mengulurkan tangan dan mengaitkan leher Stephen Lin, lalu berjalan ke depan. Murid Stephen Lin sedikit menyusut, dan dia mengambil kesempatan untuk mundur,
dan begitu saja, dia didorong ke dalam ruangan oleh si cantik. Apakah kamu benar-benar meremehkanku sama sekali? Si cantik mengaitkan tangan Stephen Lin, menekan tubuhnya dengan erat ke dada Stephen Lin, dan mengangkat kepalanya untuk bertanya pada Stephen Lin. Harus dikatakan bahwa menggendong wanita seperti itu di lengannya membawa kepuasan besar bagi Stephen Lin. Stephen Lin bahkan meletakkan tangannya di bagian bawah pinggang lawan, perasaan itu tak terlukiskan. Apa maksudmu? Stephen Lin bertanya. Wanita cantik itu mengulurkan tangannya di depan Stephen Lin, membuka kancing pakaian Stephen Lin dan berkata, "Aku sudah lama memperhatikanmu. Aku sangat menyukai kalian orang Longguo. Aku berharap bisa bersenang-senang denganmu malam ini." Petik 2. Setelah selesai berbicara, si cantik sudah membuka semua kancing baju Stephen Lin. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, si cantik mengangguk, lalu mendorong Stephen Lin ke sofa. Stephen Lin diaduk oleh sofa, seolah-olah karena naluri, dia mengulurkan tangan dan meraih handuk mandi pihak lain. Si cantik tidak menyangka Stephen Lin tiba-tiba akan mengambil handuk mandinya, dan ketika dia berbalik di tempat, Stephen Lin menarik handuk mandi sepenuhnya dari tubuhnya. Dengan cara ini, sosok cantik yang tidak rata ditampilkan sepenuhnya di depan Stephen Lin. Si cantik tercengang, meskipun dia pandai menggunakan jebakan kecantikan, dia belum pernah menggunakannya dalam skala besar. "Tidak, saya minta maaf." Stephen Lin berkata dengan nada meminta maaf. Si cantik buru-buru mengambil handuk mandi dari tangan Stephen Lin dan melilitkannya ke tubuhnya. "Kamu bajingan." Si cantik menatap Stephen Lin dengan kejam dan berkata, "Beraninya kamu memperkosaku dengan paksa. Atasan, apa yang kamu lakukan?" Stephen Lin bertanya. Si cantik memberi Stephen Lin tatapan dingin, dan kemudian mencengkeram lehernya dengan keras. Segera, beberapa goresan merah muncul di leher si cantik, lalu si cantik mengangkat tangannya dan langsung menamparkan dirinya sendiri. Tepuk tangan. Tamparan ini begitu keras hingga mulut si cantik berdarah, dan pada saat yang sama, wajahnya merah dan bengkak. "Apakah kamu gila?" Stephen Lin berkata dengan bersemangat. Si cantik tidak menjawab kata-kata Stephen Lin, dia mengulurkan tangannya ke pahanya lagi, menggaruk pangkal pahanya beberapa kali, dan juga menggaruk beberapa goresan. Setelah melakukan ini, si cantik bergegas ke pintu, membuka pintu dan berteriak keras, "Tolong, saya dianiaya, tolong." Teriakan minta tolong segera menarik keamanan hotel. Orang yang siap mengeluarkan kamera di tangannya dan dengan cepat menekan Rana ke arah keindahan. Beberapa petugas keamanan bergegas ke si cantik dan bertanya, "Ada apa, Bu? Tolong bantu saya, pria Longguo ini, dia mencoba memperkosa saya." Si cantik menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak. Beberapa petugas keamanan memandang Stephen Lin. "Tuan, silakan duduk di tempat Anda dan jangan bergerak, agar tidak merusak pemandangan. Jack, panggil polisi dan biarkan polisi datang," kata seorang satpam dengan suara berat. "Ya." Penjaga keamanan lainnya mengangguk, mengangkat teleponnya dan berjalan ke samping. Stephen Lin duduk di sofa, memandangi kecantikan itu, dan tiba-tiba tersenyum. "Jadi, kamu memainkan tarian peri," kata Stephen Lin bercanda. Bab 995. Si cantik menangis seperti orang yang menangis, berdiri di sana, sudah ditutupi dengan pakaian yang diberikan oleh satpam. Namun meski begitu, sosoknya yang luar biasa masih menjulang, menyebabkan penjaga keamanan melihat ke samping. Para tamu di sebelahnya juga keluar, dan ketika mereka mendengar bahwa seseorang ingin melakukan pelecehan seksual terhadap gadis yang sangat cantik di depan pintu, masing-masing tamu ini dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka berkumpul di sekitar gadis itu, mengintip ke arahnya, dan menuduh Lin zooming di ruangan yang lebih rendah dari binatang buas. Stephen Lin duduk di sofa, tanpa penyesalan atau rasa bersalah di wajahnya karena pelecehan seksual dihentikan, dan selalu ada senyum tipis di wajahnya. Saat ini, polisi dari Stars and Stripes datang.
Beberapa polisi datang ke pintu, dan setelah mendengarkan korban dan penjaga keamanan di tempat, mereka masuk ke kamar Stephen Lin. "Tuan, tolong letakkan tangan Anda di tempat yang bisa kami lihat, dan jangan melakukan tindakan apapun yang akan menyebabkan masalah dan kesalahpahaman yang tidak perlu," kata polisi terkemuka itu kepada Stephen Lin dengan pistol di pinggangnya. "Petugas, saya perlu memanggil polisi," kata Stephen Lin. "Panggil polisi." Polisi itu tercengang dan bertanya, "Siapa yang kamu panggil polisi? Wanita itu masuk ke rumah saya secara ilegal dan mencoba menjebak saya." Stephen Lin menunjuk ke wanita cantik di pintu. "Kamu berbicara omong kosong. Kamu jelas menyeretku ke kamarmu. Aku masih memiliki bekas luka yang kamu tinggalkan padaku. Lihat aku, jika aku tidak mati-matian berlari ke pintu untuk meminta bantuan, aku mungkin sudah tercemar sekarang." Tanda seru petik 2, kata si cantik penuh semangat. Menjijikkan melakukan hal seperti itu pada seorang wanita. Itu benar-benar lebih rendah dari binatang buas. Penonton di sekitarnya semua berbicara untuk mendukung wanita cantik itu. "Tuan, menilai dari situasi di tempat kejadian, kami lebih percaya bahwa Anda melakukan kekerasan terhadap wanita ini. Silakan ikut dengan kami. Jika Anda tidak bersalah, silakan pergi ke kantor polisi dan bawalah bukti yang relevan untuk membuktikan bahwa Anda tidak melakukan sesuatu yang ilegal kepada wanita ini," kata polisi. "Petugas, apakah saya perlu menunjukkan bukti untuk membuktikan apa yang tidak saya lakukan?" Stephen Lin bertanya. "Ya, di sini, hukum memang mewajibkannya," kata polisi itu. "Ini benar-benar hukum sialan, tetapi kebetulan saya memiliki bukti di tangan saya," kata Stephen Lin. "Bukti?" Polisi dan orang-orang di pintu semua tercengang. "Bukti begitu cepat? Bukti apa?" Si cantik mengerutkan kening pada Stephen Lin. Dia tidak berpikir Stephen Lin dapat memiliki bukti. Kemungkinan terbesar adalah Stephen Lin menunda waktu. "Petugas, sebelum wanita ini memasuki kamar saya, ponsel saya baru saja diletakkan di sana dan fungsi perekaman dihidupkan. Saya pikir dia pasti telah merekam seluruh proses." Stephen Lin menunjuk ke jendela dan menyalakannya. Kata ponsel telepon. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Stephen Lin, dan mereka melihat ponsel. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke jendela, melepas telepon, membuka file video di dalamnya, mengkliknya, dan menyerahkannya kepada polisi. Polisi memeriksa telepon itu. Dalam video tersebut, si cantik mendorong Stephen Lin ke dalam ruangan, dan kemudian seluruh proses si cantik memukuli dirinya sendiri diperlihatkan dalam video, sampai si cantik bergegas ke pintu dan meminta bantuan, sampai polisi datang, dan kemudian Stephen Lin baru saja pergi untuk mengambil telepon. Seluruh proses direkam di dalamnya. Lihat, polisi itu menyerahkan telepon kepada rekannya. Polisi lainnya melihat ke telepon bersama-sama, berhenti dan menontonnya beberapa kali di tempat handuk mandi si cantik jatuh, dan akhirnya memastikan bahwa isi video itu terjadi begitu saja. "Bu, kami telah memeriksa seluruh kejadian, dan tolong pergi ke kantor polisi bersama kami. Saya pikir Anda perlu menjelaskan apa yang baru saja terjadi." Polisi itu menatapnya dengan dingin, kata wanita cantik di pintu. Si cantik tercengang, dia tidak menyangka perkembangannya menjadi seperti ini, lalu Stephen Lin akan menyembunyikan ponsel di dekat jendela untuk merekam seluruh proses kedatangannya. Mungkinkah dia sudah menyadari niatnya? Terlebih dahulu, petugas, jangan percaya padanya, dia berbohong. Si cantik mencoba menuangkan air kotor ke Stephen Lin, tetapi beberapa polisi berjalan ke arahnya dan langsung memborgolnya. "Ikut kami." Seorang polisi mendorong wanita cantik itu menuju lift. Stephen Lin mengikuti ke pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, peri pertama-tama akan memeriksa apakah ada kamera di ruangan sebelum melompat. Jika tidak, tariannya akan sia-sia. Kali Anda tidak akan seberuntung itu." Stephen Lin tersenyum, melirik penonton di sekitarnya, dan bertanya, "Semuanya, apakah Anda sudah menyelesaikan dramanya?"
Para penonton di sebelahnya juga tahu apa yang terjadi, meminta maaf kepada Stephen Lin karena malu, mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing. Stephen Lin mencibir, berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya, dan duduk di sofa. Jokic, aku akan mengirimimu video, kamu bisa memeriksa identitas orang di video itu untukku. Stephen Lin mengangkat teleponnya dan menelepon Jokic. Mengerti, bos. Sambil meletakkan ponselnya, Stephen Lin mengirimkan video yang baru saja direkamnya ke Jokic. Sekitar 10 menit kemudian, Jokic muncul di depan Stephen Lin, memegang sebuah dokumen di tangannya. Bos, ini informasi yang relevan tentang wanita itu. Wanita itu adalah Emma Watson, seorang agen FBI, dijuluki pemburu mawar. Dia sangat pandai menggunakan karakteristik fisiknya untuk mendekati pria dan mendapatkan apa yang dia inginkan dari mereka. Hal-hal. Jokic menyerahkan dokumen itu kepada Stephen Lin, dan pada saat yang sama secara singkat memperkenalkan identitas wanita tadi. Stephen Lin melihat dokumen itu, yang berisi informasi rinci tentang wanita tadi. Menurut informasi, wanita tadi baru berusia 25 tahun. Usia ini tidak terlalu tua, dibandingkan dengan sosok dan auranya. Usia ini bahkan masih sedikit muda. Stephen Lin memperkirakan wanita itu seharusnya berusia sekitar 30 tahun sebelumnya. Benar saja, orang asing terlihat tua. Stephen Lin bergumam, dan terus melihat ke bawah. Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa Emma termasuk detektif tingkat menengah di FBI yang sudah dianggap sebagai kader tingkat menengah. Konon karena Emma telah menyelesaikan beberapa tugas utama, sehingga kecepatan promosinya melebihi rata-rata. Level Peer. Menurut data, alasan utama kedatangan Emma untuk menjebak Anda kali ini, bos, adalah karena FBI tidak memiliki cara untuk secara akurat memahami tujuan kedatangan Anda ke Stars and Stripes, jadi mereka ingin menggunakan skandal seperti itu untuk memaksa Anda meninggalkan negara Stars and Stripes secepat mungkin, kata Jokic. Aku juga berpikir begitu. Stephen Lin meletakkan informasi itu dan berkata, jika aku tidak bersiap sebelumnya, Emma pasti akan membuatku kacau, dan tentu saja aku tidak punya wajah untuk tetap berada di Stars and Stripes. Petik 2. Inilah yang sering dilakukan agen negara bintang dan garis. Mereka suka menuangkan air kotor ke beberapa orang sasaran untuk mencapai tujuan menangkap atau mengusir mereka. Bos, apakah Anda ingin fokus pada orang ini? Ikuti, tanya Jokic. Biarkan seseorang mengawasinya, mungkin itu akan berguna di masa depan, kata Stephen Lin. Oke, di bawah malam, kantor polisi kota Walden. Tidak lama setelah Emma dikirim ke kantor polisi, seseorang datang untuk menyelamatkannya dari kantor polisi, dan Emma segera pergi ke markas FBI. Lihat apa yang kamu lakukan, karena ini, kami FBI telah menjadi bahan tertawaan. Nick berkata dengan marah sambil duduk di mejanya. Bos, saya tidak menyangka Stephen Lin akan membuat persiapan satu tangan seperti itu. Bukankah informasi yang kami dapatkan menunjukkan bahwa Stephen Lin adalah seorang wanita? Bagaimana dia masih bisa melihat melalui rencana saya dalam keadaan seperti itu? Apakah Departemen Intelijen memberi saya informasi yang salah? Emma bertanya dengan cemberut. Kamu tidak perlu menyalahkan orang lain, Emma. U200B kamu sudah kehilangan kami sebagai orang dewasa dalam masalah ini. Kamu harus pergi berlibur selama beberapa hari. Jangan khawatir tentang masalah ini, aku akan mengatur lain untuk menyelidiki Stephen Lin. Kata Nick, bos, Stephen Lin adalah mangsaku. Aku sudah kalah darinya sekali, dan aku tidak akan kalah darinya untuk kedua kalinya. Kata Emma dengan semangat. Tidak ada yang kedua kalinya, kamu sudah menjadi wajah yang akrab di depan Stephen Lin, kamu telah kehilangan nilaimu, pergilah berlibur. Nick melambaikan tangannya. Emma mengertakkan gigi, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Nick. Brengsek, aku pasti akan memenangkan ronde ini, aku bersumpah. Emma diam-diam membuat keputusan saat dia berjalan. Di sisi lain, Hotel Hilton. Di bawah malam,
Stephen Lin meninggalkan hotel sendirian setelah berdandan. Di pintu masuk hotel, sebuah taksi melaju tepat saat Stephen Lin muncul. Stephen Lin membuka pintu mobil, masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Hotel Hilton. Setelah berkeliling beberapa blok, Stephen Lin sampai di pintu sebuah bar. Gadis-gadis seksi dan centil dilukis di dinding bar, dan ada semburan musik yang datang dari dalam. Stephen Lin mendorong pintu bar dan berjalan masuk. Arus hangat bercampur dengan bau alkohol dan asap yang kuat keluar dari bar. Stephen Lin masuk ke bar. Beberapa pria kulit putih yang kuat berdiri di pintu masuk bar melihat ke atas dan ke bawah Stephen Lin dengan niat jahat. Stephen Lin tidak peduli dengan orang-orang ini, dia melihat sekeliling bar. Bilah ini adalah bilah gaya Stars and Stripes yang khas, tidak ada orang kulit hitam di dalamnya, semuanya orang kulit putih. Ada beberapa tiang di tengah bar, dan beberapa gadis penari telanjang menari di sekitar tiang. Pria kulit putih di sekitar mereka memiliki cerutu di mulut dan botol anggur di tangan mereka, manfaatkan penari telanjang. Hei, pria tampan, apakah kamu membutuhkan seseorang untuk menemanimu malam ini? Seorang wanita menawan berjalan ke arah Stephen Lin, mengulurkan tangannya untuk mengaitkan dagu Stephen Lin, dan bertanya sambil tersenyum. Saya di sini untuk menemukan Jimmy Butler, kata Stephen Lin. Wajah wanita mempesona itu berubah sedikit, dan kemudian dia berkata, saya tidak tahu orang yang Anda sebutkan, selamat tinggal. Petik 2. Setelah berbicara, wanita mempesona itu berbalik dan pergi. Stephen Lin langsung pergi ke counter bar dan duduk. Saya ingin segelas brandy, kata Stephen Lin. Baik, Tuan. Bartender itu mengangguk dan mulai menuangkan anggur Stephen Lin. Saat ini, langkah kaki datang dari belakang Stephen Lin. Beberapa pria kuat berjaket berdiri di belakang Stephen Lin dan mengepung Stephen Lin. Nak, kudengar kamu mencari bos kita. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.